Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Baiti dengan NIM H10511181028. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi dari robotika, mulai dari bab 7 hingga bab 10. Nah, pertama kita akan membahas tentang sensor. What's going on sensor? Jadi sensor ini fungsinya untuk mengetahui apa yang sedang terjadi, yang merupakan persyaratan untuk bagi robot bertahan hidup dengan perilaku cerdas. Nah, jadi jika robot ingin mencapai sesuatu, ia harus mampu untuk merasakan keadaan tubuhnya sendiri dan keadaan lingkungan. Nah, faktanya agar robot menjadi seperti sebuah robot, ia harus bisa untuk merasakan. Robot biasanya memiliki dua jenis sensor berdasarkan sumber informasi yang merasakannya. Nah, yang pertama itu ada sensor proprioceptif atau sensor ini merupakan unsur-unsur keadaan internal robot yang seperti posisi roda, sudut sendi lengan, dan arah yang dihadapi kepala. Nah, sensor ini merupakan proses merasakannya keadaan tubuh sendiri. Ini berlaku untuk sebanyak-banyaknya kejadian yang terjadi pada robot. Nah, yang kedua itu ada sensor ekstereoptif, yaitu sensor ini merasakan unsur-unsur keadaan dunia luar di sekitar robot, seperti tingkat cahaya, jarak ke objek, dan suara. Nah, sensor ini merupakan proses merasakan dunia di seluruh dunia robot, termasuk pada robot itu sendiri. Yang berikutnya, level of processing, yaitu peneliti robotika telah menemukan persyaratan penting dari persepsi yang efektif ini dan telah mengeksplorasi berbagai metode, termasuk yang pertama itu persepsi berorientasi tindakan yang juga disebut penginderaan aktif. Nah, robot dapat menggunakan pengetahuan tentang tugas untuk mencari rangsangan tertentu di lingkungan dan menjawab dengan sesuai. Sebagai contohnya, sangat sulit bagi sebuah robot untuk mengenali nenek-nenek pada umumnya. Nah, seperti kita tahu, pada tingkat usia dan pada manusia itu memiliki ciri khas dan karakteristik yang berbeda-beda. Nah, tetapi hampir tidak sulit untuk robot melihat melalui seperti pola warna tertentu dari gaun favorit si nenek, mungkin dikombinasikan dengan ukuran dan bentuk tertentu dan kecepatan gerakan. Nah, yang kedua, ada persepsi berbasis harapan. Nah, penggunaan pengetahuan tentang lingkungan robot untuk membantu memandu dan membatasi bagaimana data sensor dapat ditafsirkan pada robot. Misalnya, jika hanya orang yang dapat bergerak di lingkungan tertentu, kita dapat menggunakan gerak dengan sendirinya untuk mendeteksi si orang tersebut. Nah, ini bagaimana alarm pencuri sederhana bekerja. Mereka tidak mengenali si pencuri atau bahkan orangnya, namun hanya mendeteksi adanya gerakan. Yang berikutnya, perhatian yang digerakkan oleh tugas. Persepsi langsung, di mana lebih banyak informasi diperlukan atau kemungkinan akan disediakan. Nah, alih-alih memiliki robot rasa pasif sebagai penggerak, menggerakkan robot atau setidaknya sensornya untuk merasakan ke arah di mana informasi paling dibutuhkan atau tersedia. Hal ini tampaknya sangat jelas kepada orang-orang yang secara tidak sadar memutar kepala mereka untuk melihat atau mendengar lebih baik, tetapi sebagian besar robot masih menggunakan kamera dan mikrofon tetap. Kehilangan kesempatan untuk melihat secara selektif dan cerdas. Nah, seperti yang kita tahu, pada manusia dan robot, jika kita sebagai seorang manusia, misalnya kita dipanggil seseorang dan kita mengenali suara orang tersebut, mungkin kita akan secara langsung dan refleks langsung menoleh ke arah sumber suara tersebut. Sedangkan robot, dia hanya mengandalkan sensor-sensornya seperti alat-alatnya, yaitu kamera dan mikrofon untuk mendeteksi adanya pergerakan ataupun sumber suara. Yang berikutnya adalah kelas perseptual. Nah, bagi partisi dunia menjadi kategori perseptual yang berguna untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan. Dengan begitu, menjadi dihadapkan dengan jumlah informasi yang berat dan berbagai kemungkinan. Nah, robot dapat mempertimbangkan kategori yang dapat dikelola yang diketahuinya. Misalnya, memutuskan apa yang harus dilakukan untuk setiap kemungkinan jarak ke rintangan.
Robot mungkin hanya memiliki 3 zona. Nah, seperti kita tahu, jika kita menciptakan sesuatu, sudah ada informasi atau kode-kode tertentu yang kita masukkan pada robot tersebut. Nah, misalnya si robot hanya memungkinkan memiliki 3 zona, yaitu terlalu dekat, oke, tetapi waspadalah dan jangan khawatir. Berikutnya, tingkat pemrosesan. Nah, tingkat pemrosesan ini ada suhu, yaitu untuk mencari rentang suhu yang sesuai dengan suhu tubuh manusia. Gerakan, jika segala sesuatu yang lain statis, gerakan berarti orang atau manusia. Nah, untuk warna, mencari berbagai warna tertentu yang sesuai dengan kulit orang atau pakaian atau seragam mereka. Untuk jarak, jika rentang jarak terbuka, ada kemungkinan manusia yang bergerak di sekitar. Nah, yang berikutnya ada switch on the light simple sensor. Sensor dapat dibagi menjadi 2 kategori dasar, ada aktif dan pasif. Nah, untuk sensor pasif mengukur properti fisik dari lingkungan. Mereka terdiri dari detektor yang merasakan atau mendeteksi properti yang akan diukur. Sebaliknya, apabila sensor aktif memberikan sinyal atau stimulus, mereka sendiri dan dengan demikian biasanya membutuhkan energi ekstra dan menggunakan interaksi sinyal itu dengan lingkungan sebagai properti yang mereka ukur. Nah, sensor aktif terdiri dari emitor dan detektor. Emitor menghasilkan atau memancarkan sinyal dan detektor merasakan atau mendeteksi itu. Yang berikutnya ada switches. Switches atau switch adalah sensor paling sederhana dari semuanya. Mereka memberikan informasi yang berguna pada tingkat elektronik atau sirkuit karena mereka didasarkan pada prinsip terbuka versus sirkuit tertutup. Jika switch terbuka, tidak ada arus yang dapat mengalir melalui sirkuit. Jika sudah ditutup, saat ini dapat mengalir melalui dengan mengukur jumlah arus yang mengalir melalui sirkuit. Kita dapat mengetahui apakah saklar terbuka atau tertutup. Yang berikutnya ada light sensor. Nah, light sensor selain mampu mendeteksi kontak dengan objek, sering berguna untuk robot untuk dapat mendeteksi area kegelapan dan cahaya di lingkungannya. Mengapa demikian? Karena cahaya kemudian dapat digunakan untuk menandai area khusus, seperti baterai, stasiun pengisian ulang, atau ujung labirin. Dengan sensor cahaya, robot juga bisa menemukan tempat gelap dan bersembunyi di sana. Sensor cahaya mengukur jumlah cahaya yang berdampak pada fotosel. Fotosel seperti namanya, foto yang berarti cahaya dalam bahasa Yunani. Nah, sensitif terhadap cahaya dan sensitivitas ini tercermin dalam resistansi di sirkuit mereka. Nah, resistansi fotosel rendah ketika diterangi, merasakan cahaya terang, tinggi ketika gelap. Nah, untuk light sensor ini ada beberapa jenis, yaitu seperti yang pertama ada polarized light, yaitu cahaya normal yang berasal dari sumber cahaya seperti ini, terdiri dari gelombang cahaya bergerak segala arah relatif terhadap cakrawala. Nah, tapi jika kita menempatkan filter polarisasi ini di depan sumber cahaya, hanya gelombang cahaya dengan arah filter akan melewatinya dan melakukan perjalanan untuk melewatinya. Nah, seperti ini ada karakteristiknya. Nah, yang kedua itu ada reflektif optosensor. Nah, optosensor ini beroperasi pada prinsip cahaya yang dipantulkan. Yang ini merupakan sensor aktif. Mereka biasanya terdiri dari emitor dan cahaya memancarkan detektor. Emitor biasanya dibuat dengan dioda pemancar atau cahaya LED. Nah, untuk posisi relatif emitor dan detektor ini ada dua, yaitu yang pertama sensor reflektansi, yaitu emitor dan detektor berdampingan, sedangkan sensor sinar pecah, yaitu emitor dan detektor saling berhadapan. Berikutnya ada reflectance sensor, yang apa yang dapat kita lakukan atau kita semua lakukan dengan ide sederhana mengukur reflektansi cahaya. Yang berikut adalah beberapa dari banyak hal berguna yang dapat kita lakukan. Yang pertama itu mendeteksi keberadaan objek, yang kedua mendeteksi jarak ke objek, yang ketiga itu mendeteksi beberapa fitur permukaan, yang keempat dekode kode batang atau seperti kita tahu barcode. Nah, yang berikutnya itu melacak rotasi roda.
Yang berikutnya ada infrared light. Cahaya tampak adalah cahaya dalam pita frekuensi spektrum elektromagnetik bahwa mata manusia dapat melihat satu inframerah atau IR. Nah, cahaya memiliki panjang gelombang yang berbeda dari cahaya tampak dan tidak dalam spektrum yang terlihat. Berikutnya ada modulation and demodulation of light. Nah, cahaya dimodulasi dengan cepat menyalakan dan mematikan emitter berdenyutnya. Nah, sinyal yang berdenyut dihasilkan kemudian terdeteksi oleh demodulator. Mekanismenya disetel ke frekuensi tertentu dari modulasi sehingga dapat diterjemahkan. Nah, detektor harus merasakan beberapa seperti on atau demodulator untuk menentukan frekuensinya dan memecahkan kodenya. Yang berikutnya ada bright beam sensor yang secara umum setiap pasang perangkat detektor emitter yang kompatibel dapat digunakan untuk menghasilkan sensor bright beam termasuk lampu senter pijar dan fotosel, LED merah, dan fototransistor, peka cahaya, infraemitter IR merah, dan detektor. Berikutnya ada shaft encoder, encoder poros, mengukur rotasi sudut poros atau poros. Mereka menyediakan informasi, posisi, dan atau kecepatan tentang poros yang melekat padanya. Contohnya, speedometer mengukur beberapa cepat roda mobil berputar dan odometer mengukur jumlah rotasi roda. Nah, seperti ini, kita juga dapat menggunakan encoder setidaknya dalam dua cara untuk mengukur kecepatan robot. Yang pertama, menyandikan dan mengukur kecepatan roda yang digerakkan. Yang kedua, menyandikan dan mengukur kecepatan roda pasif atau castor yang diseret oleh robot. Berikutnya ada resistive position sensor. Fotosel adalah perangkat resistif yang merasakan resistansi dalam respon terhadap cahaya. Resistansi material ternyata dapat berubah respon terhadap sifat fisik lainnya selain cahaya. Salah satu properti tersebut adalah ketegangan. Resistansi beberapa perangkat meningkat saat mereka ditekuk. Nah, ini merupakan pasif sensor tikungan. Awalnya dikembangkan untuk kontrol video game atau game online biasanya, atau game-game yang biasa kita mainkan. Nah, tetapi sejak itu telah diadopsi untuk penggunaan yang lainnya juga. Nah, yang berikutnya ada potentiometer. Potentiometer ini adalah sensor resistif atau memutar knob atau mendorong penggeser secara efektif, mengubah resistansi sensor. Desain dasar potentiometer melibatkan tab yang meluncur di sepanjang slot dengan ujung tetap. Karena tab adalah bergerak, resistansi antara itu dan masing-masing ujung slot diubah. Tetapi resistansi antara kedua ujungnya tetap dan tetap. Berikutnya bab 9, kita masuk ke bab 9, membahas tentang sonar, laser, dan kamera kompleks sensor. Nah, yang pertama kita membahas ultrasonic atau sonar sensing. Ultrasound secara harfiah berarti di luar suara, yang dari bahasa Latin ultra untuk di luar. Digunakan dengan cara yang sama seperti dalam ultraviolet dan ultrakonservatif, dan mengacu pada berbagai frekuensi suara yang berada di luar pendengaran manusia. Hal ini juga disebut sonar dari Soyun Navigation and Air. Proses menemukan lokasi Anda atau robot berdasarkan sonar disebut ekolokasi. Nah, ecolocation bekerja seperti namanya atau yang seperti kita dengar, tidak ada pun yang dimaksudkan. Suara memantul dari objek dan membentuk gema yang digunakan untuk menemukan tempat seseorang di lingkungan. Nah, itu prinsip dasarnya untuk ultrasonik atau ultrasound ini. Nah, yang kedua ada laser sensing. Sonar akan menjadi sensor yang hebat jika mereka tidak begitu rentan terhadap spekular, refleksi. Untungnya ada sensor yang sebagian besar menghindari masalah, tetapi pada beberapa biaya dan trade-off seperti laser memancarkan radiasi yang sangat diperkuat dan koheren pada satu atau lebih frekuensi. Nah, radiasi mungkin berada dalam spektrum yang terlihat atau tidak, tergantung pada aplikasi. Misalnya, ketika sensor laser digunakan sebagai detektor pencuri, mereka biasanya tidak terlihat. Seperti yang kita tahu, alat pendeteksi adanya maling misalnya pada rumah-rumah itu biasanya
sensor yang digunakan atau laser yang digunakan itu biasanya tidak terlihat. Dan kita tidak bisa mengetahui posisinya berada di mana, itu biasanya sangat-sangat tersembunyi. Nah, berikutnya visual sensing. Nah, melihat membutuhkan sensor visual, sesuatu yang mirip dengan mata biologis atau pada mata manusia. Nah, kamera adalah hal yang paling dekat dengan mata alami yang kita miliki di antara sintetis sensor. Tak perlu dikatakan atau semua mata biologis lebih kompleks daripada mata kamera yang kita miliki saat ini, tetapi melihat tidak dilakukan hanya dengan mata, tetapi sebagian besar oleh otak. Maka mata memberikan informasi tentang cahaya yang memasukkan pola, dan otak memproses informasi itu dengan cara yang kompleks untuk menjawab pertanyaan seperti misalnya kita mencari suatu barang, di mana kunci mobil saya atau di mana barang-barang saya, dan dengan membuat keputusan seperti itu, maka otak membuat keputusan, oh berhenti sekarang, di sanalah barang yang kamu cari. Nah, misalnya jika mata melihat, maka otak akan otomatis membuat keputusan. Meskipun kamera dan komputer jauh lebih kompleks daripada mata biologis dan otak, namun kita akan segera melihat bahwa informasi tersebut disediakan oleh kamera tidak sederhana sedikit pun, dan bahwa pemrosesan terkait adalah beberapa yang paling kompleks dalam robotika. Misalnya bidang penelitian yang berhubungan dengan visi dalam mesin, termasuk robot, disebut mesin penglihatan. Pada bab 10 kita masuk di stay in control, feedback control. Nah, yang pertama ada feedback or closed loop control. Yang pertama itu ada kontrol umpan balik, adalah sarana untuk mendapatkan sistem atau robot. Nah, untuk mencapai dan mempertahankan keadaan yang diinginkan, biasanya disebut titik yang ditetapkan dengan terus membandingkan keadaan saat ini dengan keadaan yang diinginkan. Nah, umpan balik juga mengacu pada informasi yang dikirim kembali. Secara harfiah diberi makan kembali ke pengontrol sistem. Contoh paling populer dari sistem kontrol adalah termostat. Nah, ini adalah tantangan untuk menggambarkan konsep dalam teori kontrol tanpa menggunakan termostat. Tetapi mari kita coba, karena kita sudah tahu bahwa termostat sendiri itu bukanlah sebuah robot. Nah, untuk yang kedua itu ada the many phase of error. Perbedaan antara keadaan sistem saat ini dan yang diinginkan itu disebut kesalahan. Dan tujuan dari setiap sistem kontrol adalah untuk meminimalkan kesalahan itu. Umpan balik kontrol secara eksplisit menghitung dan memberitahu sistem kesalahan untuk membantunya mencapai tujuan. Ketika kesalahan adalah 0 atau bernilai cukup kecil, keadaan tujuan adalah tercapai, menunjukkan skema khas dari sistem kontrol umpan balik. Sebagai contoh kesalahan dan umpan balik dunia nyata, mari kita pertimbangkan permainan. Itu kadang-kadang disebut permainan panas dan dingin, di mana Anda harus menemukan atau menebak beberapa objek tersembunyi. Dan teman-teman Anda membantu Anda dengan mengatakan hal-hal seperti Anda semakin hangat atau lebih panas, lebih dingin, dan beku, dan sebagainya. Yang ketiga ada an example of a feedback control robot. Nah, langkah pertama adalah mempertimbangkan tujuan tugas dalam mengikuti walls atau dindingnya. Keadaan tujuan adalah jarak tertentu atau rentang jarak dari dinding. Nah, ini adalah tujuan pemeliharaan karena mengikuti dinding melibatkan menjaga jarak itu dari waktu ke waktu. Mengingat tujuannya mudah untuk mengetahui kesalahan. Nah, dalam kasus dinding berikut, kesalahan adalah perbedaan antara jarak yang diinginkan dari dinding dan jarak sebenarnya pada setiap titik waktu. Setiap kali robot berada pada jarak yang diinginkan atau jarak-jarak tertentu, itu dalam keadaan tujuan. Kalau tidak, untuk menulis pengontrol, tetapi sebelum kita melakukan, kita harus mempertimbangkan sensor karena mereka harus memberikan informasi dari mana keadaan dan kesalahan akan dihitung. Yang keempat ada tipe of feedback control. 3 jenis kontrol umpan balik yang paling banyak digunakan adalah kontrol proporsional atau P. Nah, ini ada kontrol derivatif porsi PD dan kontrol derivatif integral proporsional PID. Nah, ini sering disebut sebagai kontrol P, PD, dan PID. Mari kita
belajar tentang masing-masing dari mereka dan menggunakan robot berikut. Dinding kita sebagai sistem contoh. Itu yang berikutnya ada feed forward or open loop control. Kontrol umpan balik juga disebut kontrol loop, tertutup karena menutup loop antara input dan output dan menyediakan sistem dengan kesalahan sebagai umpan balik. Nah, alternatif untuk umpan balik atau kontrol loop tertutup disebut feed forward atau open loop control. Nah, seperti namanya, kontrol loop terbuka atau kontrol feed forward tidak menggunakan umpan balik sensorik dan negara tidak dimasukkan kembali ke dalam sistem. Dengan demikian, loop antara input dan output terbuka dan tidak benar-benar loop sama sekali. Nah, baik, mungkin sampai di sini saja yang bisa saya bahas. Sekian dan terima kasih. Apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penjelasan saya mohon maaf karena di sini saya juga masih belajar. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.